Perdana, kemudian Pak Andrian. Sore hari ini telah selesai melaksanakan 2 event. Pertama tadi pagi bedah buku hukum arbitrasi yang ditulis oleh Asok Prof. Dr. Pariwaji SMA dengan panelis 2. Pertama Dr. Arifudin Muda Harahap SHMHUM dan Dr. Azwil SHMHUM. Kedua-duanya adalah praktisi dan akademisi hukum. Kalau Pak Arifudin itu Kaprodi S3 Winsu, kalau Pak Azwil bertindak sebagai Sekretaris BANI Badan Arbitrasi Nasional Kota Medan yang juga merupakan Ketua DPC Peradi Medan. Itu tadi pagi dari jam 9 sampai jam 12. Siang hari ini dari jam 2 sampai jam 16 tadi, jam 14.00 sampai jam 16 tadi kita melaksanakan seminar nasional tentang penguatan peran dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan. Narasumber sebagai keynote speaker ya, pembicara kunci langsung dari Prof. Sardi Isra dari Andalas, kemudian Profesor Surya Perdana secara offline, dan Pak Andrian SHMH. Adapun rangkaian kegiatan ini adalah dalam Gebiar Milad yang kedua Perkumpulan Advokat Sumatera Utara. Nanti puncaknya nanti malam, mohon teman-teman pers juga hadir menyaksikan langsung gala dinner tasakuran, gala dinner and entertainment. Jadi ada syukuran makan malam dan hiburan yang istilahnya sebagai acara bebas, sebagai acara puncak. Bukti bahwa PASU pertama konsisten sebagai wadah advokat, 4 pilar penegak hukum selain hakim, jaksa, polisi, ada advokat. Sampai hari ini terus melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program filantropi sosial kemasyarakatan, khususnya membantu masyarakat untuk mendapatkan akses hukum dan keadilan. Sesuai dengan visi misinya, PASU visinya adalah menguatkan eksistensi advokat di tengah masyarakat, menjadi penegak keadilan dan penegak hukum di tengah masyarakat. Misinya berjuang bergerak, melakukan pembelaan, menuntaskan pengabdian. Visi misi ini dijawantahkan dari pasal 16 Undang-Undang Advokat dan pasal 22 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Pasal 16 berkaitan dengan hak imunitas, bahwa advokat dalam menjalankan profesinya tidak boleh dikriminalisasi sepanjang melakukan profesi, menjalankan tugas profesi dengan etikat baik. Pasal 22 berkaitan bahwa setiap advokat memiliki kewajiban untuk memberikan akses hukum pro bono cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, akses hukum pro bono atau pengabdian ini kami terjemahkan secara luas, tidak hanya cash per cash terhadap perkara-perkara saja, tapi justru PASU pada pilar pertama telah melaksanakan silaturahmi nasional di Jakarta, melaksanakan seminar nasional di Hotel Amaris dengan judul waktu itu apresiasi PASU terhadap Polri telah menetapkan Sambo sebagai tersangka pada waktu itu. Ya, kemudian kita melaksanakan bakti sosial bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Sumatera Utara. Waktu itu melaksanakan bakti sosial, tanam masal, operasi bibir sumbing dan cek kesehatan. Nah, merubah pola dari yang turun ke masyarakat kita sekarang ini, bagaimana untuk terus long life education, melanjutkan pendidikan secara terus menerus. Jadi kita buat bedah buku, kita buat seminar nasional karena kita cinta kepada MK, karena kita tahu bahwa Prof. Sardi Isra adalah seseorang akademisi yang sangat lurus ya, dalam guru besar Andalas dalam ketatanegaraan, kemudian seorang guru besar juga yang memang menolak budaya korupsi. Jadi paling serius, makanya kita senang diadain narasumber. Sama juga dengan Pak Surya, Pak Andrian, kita tahu bahwa kiprah dan rekam jejak mereka konsen dalam bidang ketatanegaraan. Ketiga, satu bedah buku, kedua pemilu, ketiga adalah gala dinner ini dalam rangkaian milad PASU. Ya, milad ini tanggalnya dipercepat, sejatinya 29 Maret, karena di sini juga dideklarasikan kemarin tahun 2022 29 Maret. Tapi waktu itu 2 hari mau puasa Ramadan juga 29 itu. Sekarang makin turun dia bulan komariahnya. Ya kan, masih tanggal 8 udah 3 hari lagi mau Ramadan. Jadi kita maksudnya hari ini puncak kegiatan kita ini, kemudian nanti kita di Ramadan itu amal ibadah, ketakwaan kita kepada Tuhan, jadi agar lebih khusyuk maksudnya melaksanakan bulan puasa. Makanya hari inilah kita pilih, kita tetapkan milad yang kedua. Semoga PASU lebih jaya, lebih care dan lebih peduli terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua, PASU bisa menjalin kerjasama dan melihat ke depan bagaimana keberadaan sistem
musim peradilan terutama di Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan acara ini kami menggali bagaimana formulasi ke depan. Salah satunya tadi ada yang diperdebatkan formulasi dalam hal perebutan hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih kapabel dalam mengemban tugas sebagai hakim konstitusi, karena hakim konstitusi merupakan pilar yang tertinggi untuk mencari keadilan dalam hal regulasi yang dibentuk oleh eksekutif dan legislatif. Jadi acara ini sangat bermanfaat, yang memberi pencerahan kepada masyarakat, pada praktisi hukum, dan kepada para lawyer muda agar lebih giat dan lebih jeli melihat permasalahan yang ada di dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Saya kira demikian. Saya kira ya harus melakukan edukasi. PASU ini juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasi apa? Edukasi tentang hukum, edukasi tentang hak, dan edukasi tentang kewajiban. Jadi PASU siap membela kebenaran yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi siap untuk mengakomodir apa permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ketua Umum Pak Eka. Pertama saya mengucapkan selamat milad yang kedua pada PASU. Ya, kita ketahui PASU semakin eksis mengabdikan sebagai organisasi untuk membela kepentingan masyarakat. Nah, jadi di dalam momen milad kedua ini PASU juga membuat serangkaian kegiatan, salah satunya juga yang tentunya ini sangat penting adalah memberikan informasi dan juga edukasi pada masyarakat terkait dengan bagaimana sebenarnya tadi juga sudah dihadirkan oleh salah satunya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra terkait dengan bagaimana untuk bisa mengawal demokrasi di Indonesia, terutama untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Nah, tentu saja memang dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi ini kan banyak kontroversi terkait dengan putusannya, tetapi disinilah kita melihat peran penting sebenarnya organisasi seperti PASU ini bagaimana untuk kedepannya kembali mengawal proses demokrasi dan juga bisa melindungi hak-hak konstitusional warga negara, terutama mungkin nanti kedepannya bisa juga izin ketua bisa berperan aktif, misalnya melakukan pengujian terkait dengan undang-undang yang kita yakini banyak tentunya yang melanggar hak konstitusional warga negara. Nah, mungkin terutama tadi yang juga disampaikan oleh Prof. Surya, bagaimana bisa melekatkan kepada masyarakat juga dalam memberikan edukasi. Tadi juga berbincang bagaimana ke depan nanti PASU akan melakukan bimbingan teknis, ya, melibatkan tentunya kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama terkait dengan pembentukan produk hukum di daerah ini. Nah, ini juga sangat penting bagaimana memang PASU ini sudah melekat di masyarakat dan kehadiran juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terakhir ya, sebagai tambahan terakhir mungkin selain daripada rangkaian milad ini mau saya sampaikan kepada pers bahwa PASU sejak lahir 29 Maret 2022 yang lalu sampai hari ini hampir setiap bulan melakukan kegiatan-kegiatan. Di samping itu kami sudah ada menangani 8 case pro bono yang membantu masyarakat Sumatera Utara. Yang terakhir sekarang ini ada kasus yang ditangani oleh PASU itu di Polres Asahan terkait dengan tindak pidana KDRT oleh suami kepada istri dan penculikan anak oleh mertua. Nah, itu sudah berlangsung ya. Jadi artinya di sini saya mengundang seluruh putra-putri terbaik kelompok-kelompok milenial, para advokat milenial untuk bergabung di PASU, karena PASU dalam milad yang kedua ini artinya sudah teruji. Pada milad yang ketiga saya lebih optimis lagi akan semakin dewasa, Pak Prof ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan advokasi ya, pelayanan, saya memang spirit ini kan saya sampaikan tadi. PASU ini lahir dari pasal 16 tentang imunitas, kemudian pasal 22 tentang pengabdian.
Jadi di undang-undang itu jasa advokat itu, para advokat selain profit mencari keuntungan dengan jasa advokat juga harus mengabdi. Nah, agar tidak bisa pengabdian itu luntur dan pupus, tidak bisa kerjakan sendiri-sendiri, makanya muncul wadah PASU. Nah, jadi kalau ditanya soal apa sarannya, yang penting mau jadi klien PASU. Itu aja, makanya sering banyak sampai ke saya banyak masalah-masalah hukum di lapangan, tapi tidak mau datang. Kalau datang aja ke kami, pasti kami bantu. Kalau tetangga keluarga ada masalah hukum, nggak usah segan-segan, datang aja ke PASU. Kita berada di base camp Jalan Ampera nomor 18. Setiap hari melakukan aktivitas dan menunggu teman-teman untuk menyampaikan keluh kesah terkait penegakan supremasi hukum di tanah air.